bisa saya bantu Pak? Jadi Bu, tadi saya habis dari Oyana. Ini anak saya sudah beberapa hari rumah, katanya disuruh untuk konsultasi dengan ahli gizi, dan saya juga ada bengkak-bengkak juga untuk di badannya. Baik, sebelumnya Pak izinkan saya memperkenalkan diri. Saya ahli gizi di klinik ini. Nah, saya ahli gizi. Di sini saya akan memberikan beberapa pengarahan dan konsultasi terkait masalah Bapak. Nah, tadi izin sebelumnya Pak, Bapak dari dokter tadi ya, atau boleh anak ya? Izin Pak, nama anaknya siapa ya Pak, kalau boleh tahu? Saya Lili. Umur Lili berapa tahun sekarang ya Pak? Umurnya Lili sekarang 3 tahun. Oh, itu kan ya. Tadi setelah diperiksa oleh dokter, Bapak tahu nggak berapa berat badannya, tinggi badannya gitu? Berat badan kecil ini tadi waktu pemeriksaan 10 kilo. Oh, 10 kilo. Beratnya 10 kilo ya Pak? Iya, 10 kilo. Terus tinggi badannya? Tinggi badannya tadi ada di 80 cm. Tadi awalnya gejala adanya apa itu ya Pak ya? Demam tinggi ya? Terus ada tanda-tanda lain? Ada buka-buka di badan. Boleh saya lihat Pak? Oh iya, buka. Terus ada gejala nggak Pak anaknya? Ya, ada. Oh ada ya. Mungkin udah berapa hari ya Pak? Kita hari. 6 hari. Maaf Pak, di sini datangnya sendiri ya? Ibunya di mana ya Pak? Ibunya udah ada kebetulan Kak. Itu kan ya Pak. Ya. Tadi juga saya minta maaf ya Pak, bahwa anak Bapak ini mengalami gizi buruk, di mana dari Bapak bilang berat badan dan tinggi badannya tadi, indeks massa tubuh anak Bapak itu sebesar 12,9, sedangkan normalnya itu 15,4 gitu Pak. Nah, sebelumnya Bapak udah pernah dengar kan gizi buruk itu apa? Belum sih sebelumnya Bu, karena saya sendiri ya ngurus anaknya. Jadi saya belum pernah dengar ini sih, karena saya sibuk kerja juga. Gizi buruk itu Pak, salah satunya yaitu kondisi di mana anak itu kekurangan gizi yang ditandai dengan berat badan tadi kan bilang itu Pak, sesuai umurnya tadi itu kan. Nah, terus ada tanda-tanda gizi seperti pembekakan gitu kan Pak. Nah, itu salah satu tanda dari gizi buruk Pak. Nah, itu juga bisa penyebabnya karena asupan makan juga. Sebelumnya asupan makan adik-adiknya kayak mana ya Pak di rumah gitu? Si ini sih sebenarnya dia susah untuk makan. Susah makan ya? Kayak pilih makan juga kan. Kecil, sukanya makannya kayak karena saya ajaran juga yang paling sosis, dibuat. Jadi di rumah adiknya sama siapa ya Pak? Biasanya saya kirimkan ke nenek, orang saya. Jadi adik ini pernah nggak dikasih buah atau sayur-sayuran gitu? Pernah Kak, cuman kalau saya bilang kalau suka Kak, jadi dia malah makan sayur. Jadi makan sehari-harinya nasi dia masih makan gitu. Cuma makannya kayak sosis-sosisan gitu ya, goreng-gorengan gitu ya. Terus untuk salah satu penyebab dari gizi buruk itu Pak, ternyata ada ini sulit makan, makannya pun nggak pernah makan buah, jarang ya, nggak suka. Tapi ada karena satu buah yang disukainya. Salah satu penyebab gizi buruk itu Pak, bisa Pak lihat kan. Nah, di sini saya ada leaflet tentang gizi buruk Pak. Nah, asupan gizi buruk itu kurangnya konsumsi makan yang mengandung energi dan protein sesuai kebutuhan anaknya. Kan anaknya suka makan yang kayak makanan cepat saji itu kurang bagus kalau dapat dihindari ya Pak ya. Nanti perhatikan lagi ya makan anaknya. Nanti kalau pas bapaknya kerja ya? Iya kerja. Pas tinggal sama neneknya nanti bapak bisa menyiapkan makanan untuk apa aja biar neneknya lebih perhatikan
lagi gitu, karena kan orang tua juga susah ya nanti ngasih makanan anak-anak gitu. Terus tadi anak juga ada diare kan, jadi diare itu sangat mempengaruhi status gizi anak ya Pak ya. Pencegahan gizi buruk itu bagaimana ya Bu? Di sini ada beberapa cara untuk mencegah gizi buruk. Nah, untuk maksudnya untuk pertama itu ada kan pemberian eksklusif, jadi kan adik orang tuanya melayani gitu, bisa diganti dengan MPASI atau makanan pendamping ASI tersebut. Nah, ini kan udah berapa tahun juga kan, jadi kan nggak pakai MPASI lagi, tapi sesuaikan aja dengan usianya, makanan-makanan yang seimbang seperti saya bilang tadi, banyak makanan yang protein, terus buah-buahan dan sayurannya itu dikasih gitu, protein seperti yang seperti dari telur, daging merah gitu. Terus imunisasinya juga perhatikan sebelumnya. Pernah nggak Bapak bawa adik Lili ini ke puskesmas atau apa gitu? Karena kalau imunisasi Pastikan jadwalnya itu teratur ya Pak, untuk bisa mencegah penyakit infeksi yang lebih berlanjut gitu. Kemudian kebersihan lingkungan juga dijaga, itu sangat penting sekali untuk mencegah sanitasi atau mencegah terjadinya infeksi lagi gitu. Jadi Bapak sudah tahu tadi kan tanda-tanda gizi buruk tuh kayak mana tadi. Nah, ini tadi tuh berat badannya kurang tadi kan Pak, dari di bawah standar usia anak pada usia umumnya. Kemudian edema itu membengkakkan Pak, dan pada kakinya kan ada ini, pada kakinya ada juga, tangannya juga ada itu Pak, dan wajahnya itu ada bentukan kayak cairan gitu. Terus ada kalau emang nanti ada penanganan gizi buruk, Bapak itu bisa penanganan di fasilitas kesehatan, Bapak bisa di puskesmas atau rumah sakit gitu. makanannya apa aja ya Bu yang harus dihindari? Karena adik ini sedang ini kekurangan energi kronis Pak, makanan yang perlu dihindari itu yang makanan yang sulit dicerna Pak, seperti ini makanan yang tinggi serat kasar itu seperti sayuran mentah, kacang-kacangan utuh itu kalau dapat dihindari ya Pak ya. Daging berlemak keras itu seperti daging sapi yang berlemak, terus kulit ayam kalau dapat Bapak ngasih makan ayam, kulitnya itu dibuang ya Pak ya. Apalagi seperti tadi adik Lili kan suka kan makan sosis yang goreng-goreng gitu kan, nah itu sepertinya harus dihindari ya Pak ya, biar nggak terjadi yang lebih berlanjut gitu Pak. Nah terus ada juga nih makanan yang memburuk kondisi adik Lilinya nanti, seperti makanan tinggi garam, makanan yang instan gitu lah kan tadi, kayak sosis itu kan makanan siap gitu Pak, itu kan mengandung garam yang tinggi, terus dihindari. Mie instan, apalagi mie instan itu kalau dapat jangan dikasih ya Pak ya. Bapak seringnya ngasih anaknya makan mie instan gitu. Iya, lumayan Hindari ya Pak ya kalau makanan instan kayak gitu. Minuman yang berkafein atau teh itu kalau dapat jangan dikasih dulu gitu. Kopi, apalagi kopi juga karena anak minum kopi ya Pak ya. Apalagi minum soda juga ada tinggi gula. Kalau Bapak adiknya mau jajan gitu kan, lihat dulu gulanya, dengan gulanya tinggi apa enggak gitu. Selanjutnya, apakah ada Bapak yang ingin ditanyakan lagi terkait kesehatan adik ini? Kayaknya sudah lumayan cukup ya Pak. Nanti kayaknya saya paling sering konsultasi lagi lah untuk perkembangan anak saya. Jadi saya ada riset untuk sini saya sudah menyiapkan untuk syarat diet adik Lili. Di sini Bapak bisa baca kan. Nah ini syarat dietnya ada, terus ada tujuan dietnya apa untuk memperbaiki gizi adik Lilinya, terus mengembalikan fungsi metabolisme adiknya gitu kan, kemudian meningkatkan daya tubuh adik Lili tersebut supaya nggak sering sakit lagi, terus mencegah komplikasi gitu kan, terus mempercepat pemulihan kondisi adiknya. Nah di sini saya sudah
buat contoh menu untuk adik-adik dirinya bisa terapkan di rumah. Nanti ini ada yang pertama itu ada fase stabilisasi, itu dimana fase awal untuk pemberian makanan adik tersebut atau makan Pak ya. Di sini saya sudah bikin makanan paginya, selingannya siang, kemudian ada selingan siang, ada malam juga. Terus kalau udah melewati fase awalnya ini, Bapak juga bisa ngasih fase pemulihan. Di sini juga saya sudah bikin menunya. Nanti Bapak bisa konsultasi juga ke dokter ataupun yang terkait kesehatan anak gitu ya Pak ya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan lagi, datang ke sini ataupun hubungi. Di sini ada kontak saya ya Pak ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya. Yeah, yeah. Bobby Valentino.